Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Selamat datang di kelas baru. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara belajar efektif di masa pandemi. Pandemi belumlah usai, tapi hal itu tidaklah mencegah kita untuk terus belajar. Saat ini memang dilakukan pembatasan dalam segala bentuk aktivitas, baik aktivitas ekonomi maupun juga dalam sekolah. Ini sebagai efek pandemi yang melanda dunia saat ini. Untuk itu, perlu upaya mensiasati belajar dalam kondisi seperti ini, sehingga belajar yang kita lakukan dapat berjalan dengan efektif. Berikut ini adalah cara belajar efektif di masa pandemi. Yang pertama, berdoa kepada Tuhan yang Maha memiliki ilmu. Hal pokok bagi kita sebagai umat beragama adalah berdoa kepada Tuhan pada tiap-tiap memulai aktivitas dan menutup aktivitas. Demikian halnya ketika kita hendak belajar. Alangkah baiknya apabila kita mulai belajar kita dengan berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Hal ini selain memiliki nilai religi, juga membuat kita akan lebih fokus ketika belajar dan dapat membuat pikiran kita lebih tenang. Yang kedua, niat dengan sungguh-sungguh. Niat bisa dikatakan sebagai langkah pertama dalam proses belajar. Belajar tanpa niat yang sungguh-sungguh hanya akan menyebabkan kemalasan ketika belajar. Pikiran tidak fokus, pikiran akan melayang kemana-mana. Hal tersebut akan menyebabkan belajar menjadi tidak fokus dan tidak bersungguh-sungguh. Nomor ketiga, membuat perencanaan yang baik. Untuk mencapai suatu tujuan biasanya diiringi dengan rencana yang baik. Terlebih hal ini kita sebagai pelajar harus juga mempunyai perencanaan yang baik kala akan belajar. Karena itu ada baiknya kita membuat rencana belajar dan rencana pencapaian nilai untuk mengetahui apakah kegiatan belajar yang kita lakukan telah maksimal atau perlu kita tingkatkan lagi. Yang keempat, menggunakan media dengan bijak dan sumber-sumber yang relevan. Jika kita hanya menggunakan satu buku sebagai bahan patokan untuk belajar, hasilnya tentulah belum akan maksimal. Untuk itulah perlu adanya sumber dan media lain sebagai bahan belajar. Gawai dan internet bisa kita pakai sebagai sarana belajar, meski hal tersebut kita gunakan dengan bijak. Jangan sampai salah guna. Gawai yang seharusnya dipakai untuk belajar malah dipakai untuk bermain-main melulu. Hal ini tentu merupakan perilaku yang tidak bijak. Nomor 5, membuat catatan intisari pelajaran. Orang bijak berkata, ilmu itu ibarat kuda liar dan catatan adalah tali kekangnya. Begitu pentingnya tulisan, maka mencatat menjadi bagian penting dalam belajar. Buatlah catatan yang rapi, mudah dibaca dan mudah dimengerti. Catat bagian-bagian penting saja dari pelajaran yang kita pelajari. Nomor 6, jangan lama-lama di depan gawai. Pemakaian berlebihan pada ponsel dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Maka, luangkanlah waktu yang fokus untuk belajar dan berilah waktu beberapa saat untuk mata beristirahat. Bila terpaksa kita harus menggunakan gawai atau laptop dalam waktu yang lama. Terlalu lama di depan gawai atau laptop bisa menimbulkan efek tidak baik bagi kesehatan dan mental kita. Nomor 7, berkomunikasi dengan orang lain di rumah kalau lagi belajar online. Sangat penting untuk memberitahu anggota keluarga bahwa Anda sedang belajar untuk menghindari gangguan-gangguan yang akan terjadi. Ini akan memberi kesempatan kepada Anda
untuk berkonsentrasi, dan orang lain pun tidak akan mengganggu Anda yang sedang belajar. 8. Disiplin dalam belajar. Bila kita membuat jadwal belajar, maka kita harus menjalankannya dengan baik. Contoh, seperti belajar tepat waktu dan serius, tidak sambil main-main dan penuh konsentrasi. Jika waktu makan, mandi, dan lain sebagainya tiba, maka segera kerjakan, lalu lanjutkan belajar jika waktu belajar belum usai. 9. Menyimak pelajaran dengan baik. Belajar tidak serius hanya akan membuang umurmu dengan cuma-cuma tanpa dapat ilmu yang sedang dipelajari. Maka simaklah pelajaran dengan baik supaya dapat menyerap dan paham ilmu yang dipelajari. 10. Jangan malu untuk bertanya. Ajukan selalu pertanyaan apabila ada hal-hal tertentu yang belum jelas atau suatu yang tidak engkau ketahui. Orang bijak berkata, bertanya itu bagian dari ilmu, tapi kebanyakan tanya menyebabkan orang capek menjawabnya. Hahaha. 11. Menjaga kesehatan fisik. Menjadi aktif secara fisik sangat penting untuk otak yang aktif. Bermain di dalam ruangan, sering olahraga, membantu orang tua, dan makanlah makanan yang sehat. Ketika Anda bugar secara fisik, Anda akan dapat memikirkan ide-ide yang lebih inovatif untuk menjadi lebih baik. 12. Kerjakan tugas. Kerjakan tugas dengan baik. Jangan selalu mencari alasan untuk tidak mengerjakannya. Jangan malas mengerjakan tugas dengan alasan lupa atau menunda-nunda mengerjakannya. Menunda hanya akan mempersulit dan memperberat beban Anda. 13. Selalu mengulang pelajaran yang sudah diajarkan. Ingat hukum pengulangan. Semakin sering kita ulang, maka semakin banyak yang kita ingat. Jangan bosan mengulang pelajaran yang telah dipelajari. Jadikan ia makin merekat erat dengan sering mengulangi pelajaran tersebut. 14. Lokasi dan situasi yang kondusif. Jikalau kita belajar, tidak mungkin kita belajar di tengah jalan atau ketika kita sedang makan. Maka cara paling efektif untuk belajar adalah mencari tempat yang nyaman dan tidak terlalu banyak gangguan agar kita bisa lebih konsentrasi. 15. Sering-seringlah mengerjakan latihan. Latihan dan latihan adalah kunci untuk mahir dalam suatu pelajaran. 16. Sosialisasi dan komunikasi menyegarkan otak. Lama di dalam rumah membuat kita jenuh dan bosan, bahkan kadangkala bisa menyebabkan stres. Maka sosialisasi dan komunikasi sangatlah penting. Intinya, bersosialisasi dan komunikasi akan menciptakan motivasi positif sehingga belajar bisa dilakukan dengan efektif. Demikian cara belajar efektif pada kali ini. Terima kasih telah menyimaknya. Jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.